Ustadz, bagaimana jika kita segan atau merasa tidak berani menasihati anggota keluarga yang lebih tua dari kita? Umumnya kita takut dimarahin atau dibentak balik. Pertama tentu yang membuat orang lunak dan dia akhirnya bisa menerima itu kalau kita menyampaikan dengan ilmu. Memang kita punya hujjah. Walaupun itu anak kecil, tapi kalau dia ngomong, cara ngomongnya teratur rapi, yang dia sampaikan benar, saya yakin akan didengar kok oleh orang-orang itu. Jadi kita harus punya ilmu. Yang kedua, punya adab dan tata krama dalam menyampaikan kasusnya. Kalau orang lebih tua, atasan, punya jabatan lebih tinggi walaupun lebih muda tapi dia lebih tinggi jabatannya, itu atau istri kepada suaminya, umumnya dilemparkan dengan pertanyaan. Jadi bukan kita malah menghardik kesannya ya. Jadi misal begini, seorang istri kalau mau menegur suaminya misalnya melakukan satu perbuatan, dia bisa menyampaikan bagaimana menurut kakak kah, abang kah, siapalah dipanggil suaminya, tentang seseorang kalau tidak sholat misalnya. Dalam agama seperti apa? Atau atasan, bagaimana menurut Anda kalau seandainya ada sebuah perusahaan, kemudian ya, umumnya pegawainya itu melakukan pelanggaran seperti ini. Bagaimana caranya Anda memperbaikin? Misal contoh ya, jadi lempar pertanyaan sebenarnya tujuannya untuk menegur dia, tapi dia nanti akan menjawab dengan dari diri dia sendiri. Biasanya itu retorika yang jadi ada adab-adab dan tata keramahnya untuk mengetahui. Yang ketiga, ketahuilah saudaraku, tugas kita cuma menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Jadi tidak ada unsur keharusan kita membuat dia terima. Dakwah itu targetnya penyampaian, bukan penerimaan. Ini fahami poin itu. Dan yang terakhir, ya, bisa menggunakan retorika ingkar mungkar dengan hati kalau memang takut, khawatir sekali. Yang penting jangan tidak ingkar mungkar, gitu kan? Itu yang penting. Dan ingat selalu diikuti dengan yang ma'ruf. Maaf, ana mau nanya seputar muamalah. Apakah dibolehkan dalam agama jika kita mempromosikan produk dagangan menggunakan foto artis terkenal atau mantan artis, memanfaatkan ketenaran mereka untuk difoto memegang produk kita seolah-olah sebagai testimoni ya, artis tersebut dikenal selalu tampil dalam acara kebaikan. Ya sebenarnya kalau dalam masalah promosi ya, Allahu alam, ini ada bahasan ulama, ada yang mengatakan boleh, tetapi tetap dalam koridor hal-hal yang dibolehkan secara umum atau tidak. Kalau misalnya yang dibolehkan itu seperti cuplikan misalnya, cuplikan gambar bergerak dan memang itu tidak ada. Misalnya seorang laki-laki, emang dia menggunakan baju koko, sarung dan seterusnya, umumnya berhubungan dengan dia lah gitu kan. Maka ini mungkin masih dibolehkan, tapi kalau sudah ada foto yang harus dipajang, berhubungan dengan hukum yang lain, ya, berhubungan dengan masalah hukum syar'i yang lain. Ya. Jadi dilihat dulu keadaannya. Kalau misalnya bisa kita tidak melakukan itu jauh lebih baik, jauh lebih aman, gitu kan? Mungkin dengan cara promosi yang lainnya. Beberapa waktu lalu pada kajian YouTube pembahasan kitab Minhajul Muslim bab beriman kepada hari kemudian, Anda menyatakan bahwa ada beberapa malaikat yang tidak akan mati atas izin Allah, di antaranya Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil, pemikul arsy-Nya Allah dan lainnya. Anda menemukan tafsir dari surah Az-Zumar karya Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa yang terakhir mati adalah malaikat pencabut nyawa dan yang pertama dibangkitkan oleh Allah adalah malaikat peniup trompet. Terlampir kutipannya. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, ini insya Allah saya coba kembalikan dulu ke tafsir Ibnu Katsirnya. Mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang nanti. Insya Allah saya juga pastikan ke bukunya dulu.
Ustadz, Anda juga menyebutkan dalam YouTube kitab Minhajul Muslim bab beriman kepada hari akhir bahwa dalam riwayat disebutkan surga diharamkan bagi semua nabi sampai Nabi Muhammad masuk ke dalamnya dan diharamkan kepada seluruh kaum sampai kaum Nabi Muhammad SAW masuk. Pengertiannya di sini apakah sampai seluruh kaum Nabi Muhammad termasuk yang sedang disiksa di neraka masuk ke dalam surga baru kaum-kaum lain yang masuk atau bagaimana? Tidak tentunya. Ya. Khusus umat Muhammad yang masuk ke dalam surga. Kalau menunggu yang masuk neraka dulu, berapa lama nunggunya gitu kan? Jadi yang dimaksud adalah memang dalam hadis sahih disebutkan setelah seluruh ahli surga berkumpul di kantara. Kantara itu sebuah lokasi di depan surga, khusus penghuni surga saling bertemu di sana, kemudian mereka menunggu pintu surga dibuka. Nah ini memang orang-orang yang sudah lolos tidak masuk neraka dulu. Tidak masuk neraka dulu, karena bukan cuma umat kita ya, umat-umat sebelum kita juga ada yang ahli maksiat tapi beriman, itu juga masuk neraka dulu, nanti dibersihkan baru masuk ke dalam surga. Yang ini lain, mereka urusannya berbeda. Yang dimaksud di sini adalah umat Muhammad SAW yang memang masuk surga awal tanpa neraka, itu mereka masuk duluan. Kemudian diikuti oleh umat-umat yang sebelumnya juga yang sudah tidak lewat neraka, masuk surga dulu. Kalau masalah kasus umat Muhammad dan umat sebelum kita yang memang masuk neraka itu berbeda, itu lain lagi. Itu memang mereka tidak masuk dalam kategori penjelasan hadis tadi. Ustaz, di grup WhatsApp teman-teman SMP ada yang mengajak untuk minum-minum khamr dalam rangka merayakan ulang tahun teman yang lain. Apa saya juga wajib ingkar mungkar dan kasih nasihat atau di dalam hati sudah cukup? Hati sudah cukup, tapi mestinya Anda nasihatin. Tinggal ketik, nggak bertemu sama orangnya, kenapa lagi? Apalagi yang mesti ditakutin? Menurut saya, gitu kan? Atau dengan bahasa Anda, minum khamr kan diharamkan dalam Islam. Maka teman-teman yang muslim mestinya menjauhi, dan teman-teman non muslim mestinya menghargai teman-teman, kan begitu? Nggak ada sesuatu yang salah kok di situ. Kita bukan memukul orang, kita sedang menyampaikan apa yang agama kita nak berikan. Siapa tahu tiba-tiba ada yang tangkapin positif, oh iya benar ya. Terus ingat ya, ingkar mungkar usahakan diikuti dengan ma'ruf. Karena ma'ruf ini yang jadi solusi nanti. Misal, daripada minum khamar, lebih baik kita buat minum madu, wejang jahe, apalah gitu kan, kasih solusi, lebih hangat, tidak mabuk, gitu kan. Ya misal contoh, ya tidak harus dianggap itu buruk. Mungkin diikutin dengan apa, mungkin bisa di-share manfaat orang minum jahe, manfaat orang minum apa, minuman yang baik, madu. Bukan mustahil, siapa tahu orang baca subhanallah, bagi kita sederhana tapi bagi dia sesuatu manfaat yang besar, Allahu a'lam. Ya tiba-tiba iya deh kalau gitu. Ya kalau perlu Anda yang racik, siapa tahu nanti bisa buka restoran. Ustaz, ingkar mungkar dan amar ma'ruf yang wajib hanya satu kali itu hanya dalam satu jenis maksiat, bisa untuk secara umum. Iya, tidak, satu maksiat tentunya. Ya. Misal ada pelang di sini sampo, perempuan tidak pakai jilbab, ya itu ingkar mungkar sendiri. Di depan sana ada iklan tadi saya bilang celana dalam, ya itu ingkar mungkar sendiri. Kalau satu kali saja kita ingkar mungkar dalam 1000 kemungkaran itu nggak bisa, nggak nyambung. Ya, harus semuanya. Tapi ada doa yang disebutkan oleh sebagian dinukil ya dari orang-orang soleh tentunya. Mereka berdoa begini, mereka sudah jalankan nih ingkar mungkar semampunya ya. Lalu mereka sebelum tidur berdoa mengatakan, ya Allah, sebelum aku memejamkan mataku ini, aku memohon kepadamu agar engkau memberikan kepadaku karunia, niat minimal, ya, mengingkari semua kemungkaran. Dari pertama engkau perintahkan itu sampai akhir engkau angkat hukumnya. Dan ya Allah, aku meminta agar menyuruh kepada kebaikan, dari awal engkau perintahkan itu sampai akhir kamu angkat. Artinya walaupun saya belum lahir, kalau ada perbuatan mungkar tetap saya pungkirin. Minta dikasih pahalanya. Dan kalau sebelum saya lahir pun ada perbuatan kebaikan, saya minta agar saya punya niat minimal mengerjakannya. Itu diantara doa para salaful ummah yang memang doanya itu tujuannya untuk supaya menyelamatkan dia kalau sampai ada dia tidak pungkirin, dan dia juga mengejar pahala yang sebenarnya mungkin dia belum bisa kerjakan. Jika ingkar mungkar dalam hati hanya sebatas kekesalan dan kemarahan karena hukum Allah dilanggar tanpa mendoakan, apa itu termasuk? Enggak, harus memang memungkirinya ya. Kalau kesal saja gara-gara orang utang nggak bayar, kesal sama dia, itu bukan ingkar mungkar. Dan itu memang kesalnya itu
tidak usah ikut yang kesal. Ingkar mungkar itu artinya kita melarang kemungkaran itu, memberhentikan supaya tidak terulang. Seringkali kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kemungkaran itu menimpa seseorang. Misalnya ada orang suka utang nih, dan datang kepada si fulan. Ternyata orang ini sudah punya utang banyak di tempat-tempat lain. Tapi selalu terjadi kasus tidak ada ingkar mungkar dan ambil ma'ruf. Dibiarin aja. Itu orang utang. Buruk orang itu. Nggak pernah diingatkan. Ya, mungkin ditagih sekali selesai, tapi itu setelah diceritakan. Allah buat orang ini terus berbuat kemungkaran nih. Sampai tiba ke titik satu orang yang nanti bisa memungkirinya. Kalau enggak terus terjadi. Agar siapa nih yang mau memberhentikan kemungkarannya nih? Gitu kan? Kadang-kadang tertimpa kepada kita justru karena Allah memberikan kesempatan kita mendapatkan pahala di situ. Jelihlah, gitu kan? Ingkar mungkar itu yakinlah saudaraku tidak berat sebenarnya. Asal mau dilakukan aja. Allah SWT akan mudahkan. Gitu kan? Allah SWT akan mudahkan. Ustaz, bagaimana hukumnya membeli produk yang didiskon dalam rangka perayaan Natal? Boleh atau tidak? Boleh saja. Setahu saya Allah alam boleh saja. Gitu kan? Karena produk itu asal produknya dasarnya produk halal ya. Jangan beli produk Natal. Nah, kalau Natal lain lagi hukumnya, diskon tidak diskon nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau umumnya ada makanan diskon karena momen tanggal merah, karena momen ini dan semua itu masih boleh saja. Apalagi kalau memang di situ ada hajat ya, memang kebutuhan sehari-hari. Kalau sesuatu yang tidak diperlukan, sebaiknya jauhi. Ya, sebaiknya jauhi, karena khawatir malah kita sama saja mendukung acara. Pokoknya usahakan jangan sampai ada dukungan, itu saja. Kalau kebetulan saya masuk supermarket, karena acara Natalan memang didiskon semuanya, saya beli karena hajat saya. Nggak ada urusan dengan niat ingin merayakan juga Natal, itu kan nggak ada masalah. Atau sengaja membeli produk yang kita tidak perlu, karena Natal ada. Apalagi kalau berhubungan dengan atribut mendukung mereka, nggak boleh sama sekali. Ya Allah SWT menurunkan surah Al-Kafirun, itu jelas sebab turunnya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin setiap muslim mencontohi, mendukung, mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir. Memang nggak boleh. Ya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan itu kepada Al-Mughirah dalam berdebatnya dengan Nabi SAW. Bagaimanakah kita harus bersikap terhadap teman-teman yang begitu bersemangat membela idolanya? Contoh capres. Namun ketika agamanya dihina, ulamanya difitnah, mereka malah bersikap biasa-biasa saja. Malah cenderung mengiyakan berita tersebut. Ya sama, ini masuk dalam ingkar mungkar amar ma'ruf. Ya. Diingatkan bahwasanya bukankah agama lebih pantas untuk dibela, didukung seorang alim yang merupakan penerus para nabi. Jadi kata para ulama, siapa yang menghina seorang alim sama dengan menghina seorang nabi, walaupun dosanya lebih berat kalau menghina nabi. Karena kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, penerusnya adalah para ulama. Gitu kan, pengurusnya para nabi. Berarti sama saja sebenarnya, seakan-akan menghina si ustaz tadi atau dai itu atau alim itu, maka sama saja sedang menghina nabi, ya kan gitu. Karena memang yang disampaikan oleh alim tersebut adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka tentu diingatkan dengan cara itu, diingatkan, gitu kan. Kalau masalah dia mau bela capresnya, dia mau bela atasannya, itu urusan pribadi, biarin aja, nggak usah dicampurin, nggak usah ikut-ikutan berdebat dengan pendapatnya orang gitu, ya. Usahakan ikhwas sekalian, ringankan pikiran kita dan hati kita dengan tidak pusing dengan keadaannya orang. Kecuali yang jelas-jelas memang kelihatan depan mata, terjadi sesuatu gempa, kita harus bantu, silahkan. Tapi kalau kita lagi di rumah, sengaja manjat dari tembok, lihat tetangga lagi makan apa, pakai baju apa, mobilnya ganti merek apa, itu nggak usah futul gitu. Pikirannya lagi apa nih orang, mau beli baju apa dia, saya juga mau beli yang sama, untuk apa? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ringankan beban pikiran kita dan hati dengan tidak mencampuri urusannya orang lain. Masalah dia mau mempertahankan ini idola saya, ini apa, nggak usah lah gitu ya. Kita cukup ingatkan sekali, kalau tetap saja biarin aja, gitu kan? Tidak usah kita campurin. Beberapa teman menganggap mengucapkan Natal boleh-boleh saja. Ketika diberitahu bahwasanya itu dilarang, mereka tetap berdalih bahwa itu boleh-boleh saja untuk menjaga hubungan dengan sama Muslim. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa hal ini dilarang dalam Islam, sementara saya sendiri memiliki keterbatasan dalam memberikan jawaban kepada teman-teman. Berkaitan dengan dua pertanyaan di atas, apakah kita berdosa jika membiarkan hal tersebut? Misal ketika ada teman muslim yang menganggap mengucap selamat Natal boleh, kita hanya diam saja. Tentu nggak boleh ya, itu harus ingkar mungkar. Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama,
dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami. Kau ucapkan selamat buat kami. Kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu. Kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami. Dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Ini. Lalu Jibril AS datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat. Yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah kafir. Jelas kafir. Dan itu Allah yang mencap mereka kafir. Gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Itu. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim nggak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihissalam. Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah banyak ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian, tidak akan ucapin selamat buat kalian, tidak akan pakai atribut-atribut kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya, nggak usah. Kita nggak butuh Nasrani. Saya tanya, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi. Ya, setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan, saya tidak usah ikut-ikutan juga, diulangi lagi. Wala antum ma'budun ma'bud, wala ana 'abidun ma'abadtum, wala antum ma'budun. Dua kali diulangi. Dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak ikut-ikutan, terus begitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Titik, selesai. Gitu kan? Emang sudah begitu. Kalau Anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah.
Kata-kata bisa membuat Anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka. Itu kan? Sadarkah Anda dengan satu kalimat, Anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau Anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal? Kalau Anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata. Bahaya tuh, itu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama, silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Enggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh Bimbas, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya, atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya karena lagi banyak mobil, halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah. Karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak faham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali ikhwah. Yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban Anda. Apakah haram hukumnya jika kita ikut meramaikan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada? Apalagi malam tahun baru Masehi, gitu kan? Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah, zikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan akhirnya tiap tahun terus jadi masalah nih, gitu kan? Jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu orang yang memang belum faham masalah agama. Kalau Anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan? Akhirnya orang anggap, oh orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk, kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Malam tahun baru tentang lahirnya Isa alaihissalam tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, bagaimana bisa ini, gitu kan? Jadi tahun baru Isa alaihissalam. Mestinya kita faham masalah itu. Ada seorang sebut saja si A, ia sedang sholat, sudah 2 rakaat lalu datang B menjadi makmum, setelah itu datang C menjadi makmum dan si A selesai lalu si C tiba-tiba mengikuti gerakan dari si B. Apa hukumnya sholat si C? Nggak boleh, tidak boleh makmum ya menjadi makmum tidak boleh seseorang itu memiliki 2 imam dalam sholat. Tidak boleh seseorang memiliki 2 imam dalam sholat. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah datang masbuk maghrib misalnya, si A jadi imam, si B masbuk 1 rakaat, berarti dia masih punya utang 2 rakaat. Si C datang masbuk 2 rakaat, berarti dia masih punya utang ya berapa dari 3 rakaat, gitu kan? Kalau si B datang masbuk 1 rakaat, berarti masih ada 2. Si C datang masbuk 2 rakaat, berarti masih punya utang ya 3 rakaat ya, 2 rakaat ya. Dia tinggal 2 rakaat, berarti dia masih punya utang ya 2 rakaat ya. Baik, datanglah intinya si A jadi imam, si B datang masbuk 1 rakaat, si C datang masbuk 2 rakaat.
Setelah salam, si B masih menambah rakaat, si C masih menambah rakaat, lalu si C menjadi makmum, nggak boleh. Karena imamnya masih sama. Yang boleh kalau orang yang datang lain. Orang yang datang si D datang, lalu menepuk pundaknya si C atau si B, lalu dia jadi makmum, itu nggak masalah. Tapi kalau satu imam tidak boleh. Karena ini sudah disepakati oleh para ulama dan diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat kalau sudah salam maka masing-masing menyelesaikan sholatnya. Jadi tidak mengikuti satu sama yang lain lagi. Setahu saya maulid Nabi saja tidak ada perintahnya, apalagi hari ibu. Lalu bagaimana hukumnya jika saya mengucapkan selamat hari ibu ke ibu saya, sedangkan ibu saya ingin diberi kado dan spesial pada hari tersebut? Bisa jelaskan tentang faham Salafi dan Wahabi itu apa Ustaz? Hari ibu setahun sekali ya. Saya tanya akhwat kita di belakang, mana anda pilih? Setiap detik dihormatin oleh anak atau setahun sekali? Hari ibu itu ada kisahnya sendiri, itu hari Nasrani. Ya, banyak referensinya, malah kalau kita buka internet itu terlalu banyak. Apa sebabnya, apa kisahnya gitu kan. Di antaranya sudah sering saya sampaikan. Jadi ada banyak ibu-ibu juga yang sempat ribut di Amerika itu karena tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya gitu kan. Sehingga mereka minta minimal setahun sekali pada saat sudah masuk pantu jompo, itu nggak ada lagi anaknya yang datangin. Maka mereka sampaikan kepada pemerintah Amerika untuk diadakan khusus tanggal biar hari ibu, biar mereka bisa datang melihat kami gitu. Karena kalau sudah kerja, kalau sudah balik, sudah disuruh kerja keluar rumah, lalu kemudian mereka mandiri. Orang tuanya tinggal dimasukin panti jompo, sampai ada yang meninggal pun orang tua tidak diurus lagi. Ditelepon oleh panti jompo, ini orang tua kamu sudah meninggal, udah urus saja jenazahnya berapa biayanya saya transfer. Selesai. Ya. Nah maka karena itu mereka harusnya gitu kan, harusnya merayakan itu, mengadakan hari itu. Salah seorang syekh, saya lupakan di Mesir, kemarin ada kisahnya dia tulis dalam sebuah buku. Kalau nggak salah pengalaman beliau pribadi. Satu waktu beliau lagi ke Jerman, kemudian jalan. Di pinggir jalan ada satu ibu, sudah sangat tua gitu. Ibu ini mau menyeberang jalan, tidak ada mobil yang berhenti kasih jalan. Sudah bungkuk pakai tongkat, terus mobil lula lalang tidak ada yang kasih jalan. Sampai kalau tidak salah dia bantu jalan, nyebrangin jalan gitu. Lalu dia bilang pada bukunya itu, mungkin ibu ini atau nenek ini pada saat dia masih muda, kalau dia jalan, semua mata akan melihat ke arahnya. Tapi begitu dia sudah tua begini, tidak ada yang mau kasih jalan aja, tidak ada yang kasih. Dan ini sangat berbeda kalau dalam Islam. Ya, dengan Islam itu tidak mengenal masa setahun sekali. Setiap saat seseorang itu sebelum ya orang tuanya lemah, sebelum tua pun sudah harus bakti. Dari dia masih kecil, kemudian sampai orang tuanya tua, sampai orang tuanya sudah mati, tetap disuruh berbakti. Yang itu, suruh berbuat baik, suruh kunjungin teman-temannya, suruh doain, suruh bersedekah, suruh haji dan umrah kalau dia sudah meninggal. Jadi bakti kepada orang tua itu tidak mengenal waktu. Ya, tidak mengenal waktu. Kalau ibu anda minta kado, jelaskan dulu. Bu, saya akan kasih kado. Ya. Tapi tidak ada hubungannya sama tanggal ini ya bu. Karena ini adalah acaranya orang Nasrani. Ibu setiap saat minta apapun saya kasih. Ibu apapun yang ibu butuhkan selama saya mampu saya kasih. Sebagai bentuk perintah dari Allah bakti dengan ibu. Gitu kan. Jelaskan, berikan penjelasan. Itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau masalah salafi, salafi itu diambil istilah sebenarnya. Teman-teman kita yang berdakwah sekarang di Indonesia ini berfaham sunnah. Termasuk mungkin pengajian kita ini seringkali dikatakan pengajian salafi, pengajian wahabi. Karena setiap kali dalam pengajian-pengajian ini kita selalu mengatakan salaf ummah. Ada orang-orang terdahulu sebelum kita dari kaum salaf ummah. Salaf ini yang telah mendahului. Itu yang dimaksud sahabat dan tabi'in. Itu yang dimaksud dengan kaum salaf. Ya, kaum salaf. Salaful ummah telah berkata seperti ini, para sahabat dan tabi'in. Nah, karena sering mengucapkan ada istilah salaf dikatakan kelompok salafi. Padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini gitu. Ini cuma istilah sebenarnya diistilahkan gitu kan. Karena ada keluar kalimat itu. Kalau wahabi, wahabi ini sebenarnya dulu pernah ada pemahaman keliru ya di Maroko, berfaham diistilahkan wahabi. Itu di zaman mungkin masih sudah lama, mungkin zaman Abbasiyah. Kemudian dihancurkan oleh khilafah Abbasiyah dan pemimpinnya sudah dibunuh, dihukum mati, udah habis gitu kan. Nah pemahaman ini memang pemahaman yang tidak benar awalnya. Kemudian setelah ya, pemahaman Syiah banyak ya, diperbaikin, diluruskan di Jazirah Arab, ya,
Dan orang-orang Sunni banyak mengistilahkan ini Syiah. Hati-hatilah, orang Syiah itu mencaci maki, mengkafirkan para sahabat, kecuali Ali dan beberapa orang sahabat Nabi. Sementara ahli sunnah itu malah menghormati semua sahabat termasuk Ali. Tidak pernah ada ahli sunnah mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Kita muliakan dan kita terima. Semua keluarga Nabi SAW kita hormatin, ya. Kita berikan salam dan salawat setiap kali kita tahiyat kepada mereka, gitu ya. Nah, orang-orang Syiah yang tidak menerima selalu diserang oleh ahli sunnah, gitu kan. Karena kalau dikatakan sunnah, sunni dan syi'i, ya gitu. Sunni itu artinya orang yang mengikuti sunnah. Sebenarnya orang Syiah tidak mau istilah itu melengket pada kita, nggak mau. Karena kalau difaham pemahaman Sunni berarti orang-orang yang ikuti sunnah Nabi. Syiah berarti yang mengikuti pemahaman Ali, gitu kan? Seperti itu. Jadi pasti orang lebih cenderung memilih, oh berarti pemahaman Sunni dong, ikuti Nabi. Yang ahli sunnah juga menghormati Ali, kok nggak ada masalah, gitu kan? Maka orang-orang Syiah mengeluarkan istilah Wahabi yang tadinya awalnya tidak baik nih, dilempar kepada orang-orang yang faham Sunni. Makanya orang-orang Syiah di Iran itu mengatakan Saudi negeri Wahabi, gitu kan? Maksudnya negeri yang menjalankan sunnah. Kalau dia bilang itu negeri pusatnya Sunni, orang-orang akan dukung pasti. Tapi kalau dikatakan negeri itu negeri Wahabi, orang akan berpikir apa nih Wahabi ini? Bisa saja orang kembali kalau baca sejarah ke histori buruk tentang kisah Wahabi yang awal tuh, yang memang tidak benar, gitu kan? Padahal tidak pernah sama sekali ada istilah Wahabi. Saya tinggal di Saudi, waktu saya mau berangkat pertama, subhanallah, tahun 90, sekolah di Madinah. Waktu itu masih kelas SMA ya. Kemudian ada teman-teman ayah saya ya, sempat mengatakan, nanti Khalid di sana ambil ilmunya, tapi jangan sampai kau jadi Wahabi. Saya berangkat terus terang, saya pikir Wahabi ini momok monster yang menakutkan. Setiap kali ada guru saya masuk, dosen saya masuk, saya selalu ini Wahabi nih. Yang berjenggot ngomong apa nih Wahabi nih, gitu. Selalu begitu, gitu kan? Karena ayah saya seorang yang dikenal, gitu kan? Seorang yang tokoh masyarakat di Makassar. Jadi pasti mereka tahu saya balik, saya akan gantikan beliau, minimal itu, gitu kan? Maka saya pun berhati-hati sekali. Subhanallah, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu semua momok yang kayak menakutkan. Tapi setelah saya muhasabah diri saya, enggak pernah orang-orang ini, enggak ada omongan kasar. Dan selalu yang keluar dari mulut mereka, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalaupun dikuatkan, sahabat Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Abbas berkata, selalu begitu. Tidak pernah ada, ini pendapat saya, oh ini pendapat Wahabi, enggak ada. Kalau orang Syiah selalu, kelompok Syiah, selalu digembar-gemborkan Syiah. Kita tidak pernah, tidak ada begitu. Lalu saya bilang, ini pemahaman yang salah. Kira-kira bagaimana caranya saya ambil ilmunya, saya enggak jadi Wahabi, ini bagaimana modelnya? Enggak bakal nyambung. Kalau emang ini dikatakan Wahabi berarti pemahaman ini benar selalu kalau Allah, kalau Rasul. Dari mana nih? Lama kelamaan saya sampai S1 baru saya paham. Oh, ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk menjauhkan orang bahkan dari pemahaman Sunni yang benar. Seperti itu. Benarkah bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab? Allahu alam. Kalau ini saya belum tahu tentang riwayatnya. Kalau memang ada di antara ustadz-ustadz kita yang faham sunnah sudah menjelaskan, maka silakan diikuti. Saya belum tahu, belum temukan dalil sahihnya. Tentang manusia yang dapat memberi syafaat di akhirat, hanya Rasulullah atau juga biasa manusia lain seperti teman atau keluarga. Semua bisa. Semua orang mukmin akan memberikan syafaat. Semua mukmin akan memberikan syafaat. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Ya, bahwasanya setiap orang yang beriman itu kalau dia sudah lewat dari hisab, dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain yang beriman tentunya. Bagaimana hukum atau dosa orang yang telah mu'allaf lalu dia murtad lagi? Ya sudah dianggap kafir. Tidak usah lagi bicara masalah dosa. Ya murtad, dia meninggal mati, masuk neraka, gitu kan? Karena sudah murtad. Tidak dianggap lagi ada dosa berhubungan dengan dosa lagi. Dosa itu artinya sesuatu yang masih bisa dimaafkan nantinya, gitu kan? Dia sudah tinggalkan, tidak ada lagi amal dia yang bisa diterima. Apakah berdosa memutuskan tali persaudaraan dengan orang yang telah murtad padahal kita sudah mengingatkan akan dosa besar? Tidak usah putus silaturahim. Dia murtad seperti orang kafir umumnya, tetap kita silaturahim. Tetap saja, gitu kan? Tidak ada masalah dengan itu. Dan bukan tugas kita menghukumi dia. Jadi yang perintah Nabi SAW, man irtadda an dinihi faqtulu, man baddala dinahu faqtulu. Hadis sahih. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Itu untuk pemerintah, bukan untuk individu, gitu kan? Jadi bukan kita yang harus menghukumnya. Bagaimana hukum atau sah tidak
bolehnya menikah dengan orang yang telah hamil, padahal itu bukan hamil dengan kita. Kita harus menolong orang yang telah hamil tersebut. Kenapa harus tolong orang yang sudah hamil dengan menikah? Menikahlah dengan wanita yang tidak hamil. Kenapa harus ditolong? Gitu kan? Artinya kalau tolong dikasih biaya, mungkin dia mau melahirkan nanti, ya seterusnya gitu kan. Bukan dengan cara menikahinya. Allahu alam. Kalau yang saya tahu, jangan nikahi wanita yang sudah dihamil di luar nikah. Kan gitu. Itu berarti dia sudah melakukan perbuatan zina dan itu berbahaya. Untuk masa depannya nanti Anda berbahaya. Saya sarankan carilah mukminah yang baik-baik. Perintah agama kita menyuruh menikah dengan wanita yang mukminah, yang belum disentuh oleh orang, gitu kan. Kenapa harus cari orang yang seperti ini? Kalau ditanya sahkah pernikahannya, sudah pernah saya jelaskan dan sering saya ulangin ini ya. Jadi kalau pendapat yang paling kuat sebenarnya, ada pendapat ulama yang mengatakan boleh saja, sah saja. Tapi anaknya tidak dinisbatkan. Anaknya tidak dinisbatkan kepada pemilik sperma. Tapi pendapat yang saya pegang adalah pendapat yang tidak sah. Pernikahan wanita yang hamil sampai dia meletakkannya. Karena Nabi SAW melarang wanita hamil untuk menikah di dalam hadis-hadis yang sahih dan juga melarang menjatuhkan hukuman rajam ataupun cambuk bagi wanita yang hamil. Bagaimana cara bakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya, doakan, sedekah atas namanya, umroh dan haji, kunjungin kerabatnya. Kalau ibu dan bapak itu bisa diganti baktinya dengan saudara-saudara kandungnya. Seperti sabda Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Tante itu, saudara kandungnya ibu adalah pengganti atau sama posisinya dengan ibu. Jika bayi yang baru lahir lalu ia wafat ketika dilahirkan, apakah bayi itu wajib diakikahkan? Ini khilaf di antara ulama, tapi yang raja adalah diakikahkan saja. Nggak ada masalah. Nah itu. Walaupun dia meninggal. Bagaimana dengan foto setengah badan yang dipajang di dinding tembok? Malaikat tidak masuk rumah juga. Saya sarankan lebih baik baca di buku ini ya. Ini buku kebetulan saya sudah bawakan memang malam ini ada buku ini. Kalau memang mau dimilikin bisa, ini sangat bagus. Rumah yang tidak dimasuki malaikat lebih baik Anda baca di sini karena ini bukan hanya sekedar rumah, ya bukan hanya bahasan sekedar rumah, tapi memang bahasan siapa itu malaikat, apa manfaatnya kalau ada di rumah kita, siapa itu rivalnya, lawannya malaikat adalah para syaitan dan apa bahayanya, siapa itu syaitan dan apa bahayanya di rumah, kemudian baru masuk jenis-jenis rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, gitu kan? Termasuk yang dipajang fotonya. Memang kenapa akhi sekalian dan ikhwah, kenapa kalau seandainya Anda tidak pajang foto Anda? Kenapa? Tidak ada masalah kok, gitu kan? Tetap saja rumah itu orang tahu rumah Anda punya sertifikatnya kan? Selesai. Kenapa harus pajang fotonya? Gitu kan? Jadi lebih baik jangan. Ada contoh kasus seorang syekh di Yaman, mungkin saya pernah ceritakan dulu, saya di sini memang belum, tapi waktu itu kalau tidak salah di Al-Azhar atau sebelumnya di masjid yang sebelumnya ya. Tapi intinya ada seorang syekh di Yaman didatangi oleh seseorang pengusaha dari Jakarta, dia datang dengan anak perempuannya pakai cadar, datang di Yaman. Duduk ngobrol-ngobrol, terus syekh ini menghormati mereka, berikan tempat, transportasi, segalanya. Intinya si saudagar ini, pedagang dari Jakarta ini sangat terkesan dengan anak perempuannya bagaimana pelayanan diberikan oleh syekh. Syekh ini orang mampu di Yaman. Lalu mereka undang ke Jakarta. Datanglah ringkas cerita syekh di Jakarta. Begitu tiba di Jakarta, gitu kan, dikatakan ini pedagangnya bilang, maaf syekh saya nggak bisa datang jemput tapi anak saya akan jemput. Ternyata dia ini orang awam bukan orang faham agama dan anaknya pakai cadar waktu itu hanya karena melihat tradisi orang di Yaman gitu. Datang dia bilang anak saya perempuan yang itu hari ketemu Anda yang akan jemput. Syekhnya ini tangkap mungkin seperti di Yaman. Kalaupun ada satu perempuan yang datang maka akan rame-rame satu mobil gitu kan, banyak orang. Dia kaget ternyata ada seseorang wanita pakai rok pendek dekatin dia di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu mengatakan syekh, syekhnya balik, siapa ini tiba-tiba panggil pakai rok pendek ini? Syekhnya balik sepintas, iya. Dia bilang, saya syekh yang datang ke Yaman kemarin. Gitu kan? Ringkas cerita kata syekhnya, di mana ayah kamu? Kamu siapa nih? Saya si fulan yang datang kemarin. Syekhnya diam. Kemudian naik di mobil. Ternyata di mobil pun pada saat itu syekhnya tidak tahu alamat, nggak tahu apa-apa, naik. Ternyata anak perempuan ini dan hanya ada satu orang saja di mobil. Jadi bertiga di mobil. Pulang menuju ke rumah. Ringkas pas tiba di rumah disambut oleh si pedagang ini. Ringkas cerita kata syekhnya pas mau duduk dia bilang sebentar. Sebelum saya duduk kata syekhnya saya mau tanya. Kalau seandainya saya dengan tongkat ini, ada tongkat dia pegang.
mengangkat rok anakmu ini yang perempuan nih untuk melihat celana dalamnya. Apa kau marah? Ini syekhnya bilang kepada si pedagang ini gitu kan, pengusaha ini. Dia bilang, tentu syekh, saya pasti marah. Itu kan perbuatan yang tidak baik, kurang ajar. Ngapain lihat celana dalam anak saya gitu. Kata syekhnya, sekarang saya tidak usah pakai tongkat, semua sudah kelihatan dari anak kamu, gitu kan? Kenapa kamu biarkan dia seperti ini? Kemarin dengan sangat terhormat menggunakan busana muslimah, sekarang malah seperti ini. Semua orang bisa melihatnya. Akhirnya dia tersentuh dan dia mengingatkan kepada anaknya. Tapi seperti itulah ya. Berlibur keluar kota apa boleh? Misal ke Jogja untuk berlibur, apakah ada tuntunan syar'inya untuk niat mengunjungi bumi Allah yang lain? Dan bagaimana jika berniat untuk tafakkur alam, gitu kan? Boleh saja, nggak ada masalah sebenarnya, gitu kan? Nggak ada masalah kalau mau ke Jogja, mau ke Surabaya, mau kemana silahkan, nggak ada masalah. Selama memang itu wilayah banyak orang Islam, nggak apa-apa. Mayoritas orang Islam ya, artinya ibadah kita tidak terganggu, tutup aurat nggak terganggu, nggak ada masalah, gitu kan? Nggak ada masalah. Jadi itu bukan sesuatu yang salah, boleh saja. Tapi jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran syar'i. Apalagi kalau mau bertafakur, nggak apa-apa. Ada sebuah gunung yang besar, dingin, yang gitu, hijau, kita mau melihat. Bertafakur itu artinya memikirkan tentang langit, keajaiban Allah, ada masalah. Orang rekreasi dari sini ke puncak, kemana, ada masalah. Asal tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Tapi bukan ke negara orang-orang kafir secara khusus ya, sudah saya jelaskan. Maka lebih baik diprioritaskan ke negara-negara Islam. Bagaimana jika ada pasangan suami istri keduanya bekerja di tempat berbeda? Suami sering tugas keluar kota, begitupun istri dan harus menginap karena banyaknya pekerjaan. Apakah istri diperkenankan bepergian keluar kota dan menginap jika diizinkan oleh suaminya? Ini sebenarnya ada dua bahasan ya. Kalau berhubungan dengan jarak safar, maka kembali kepada hadis Nabi sehari semalam, itu dulu. Tapi yang kita sorotin di pertanyaan yang kedua, permasalahannya adalah kenapa istrinya harus kerja? Ini dulu ditanyakan. Bu perempuan dalam Islam bukan tidak boleh punya penghasilan, boleh. Tapi pertanyaannya kenapa harus bekerja? Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Kenapa harus dijadikan sebagai tulang punggung? Ya, dibalik kasusnya, rusuk itu ditutup, disimpan, dijaga, bukan malah diekspos keluar. Ya, ini Syekh bin Baz memberikan fatwa yang sangat menarik di akhir-akhir hidup beliau sebelum meninggal rahimahullah. Beliau mengatakan, semoga saja kalau tidak salah ya, semoga saja seluruh muslimin bisa menyadari masalah ini, bahwasanya banyak wanita-wanita muslimah yang sekarang yang sengaja disuruh berdesak-desakan dengan laki-laki dan akhirnya terpaksa ya menanyakan kepada kami hukum-hukum yang semestinya memang sudah tidak boleh. Pasti dalam agama tidak boleh. Misalnya bagaimana hukumnya Ustaz? Saya naik bus pulang kerja dihimpit oleh laki-laki semua sehingga badan saya kegencet. Bagaimana hukumnya? Haram. Masa saya mau bilang halal? Gitu kan? Kan tidak mungkin. Tapi dia terdesak kepada keadaan yang karena dia keluar dari fitrahnya, gitu kan? Cobalah mungkin berdagang hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah hal-hal yang haram, gitu. Berbahaya sekali. Ya, gitu. Jadi kalau darurat apalagi darurat dalam kali kata memang pendapatan tidak cukup sama sekali dan memang pekerjaan dikerjakan juga halal, itu nggak ada masalah. Tapi kalau Masya Allah rumahnya sudah ada, makanan semua sudah cukup, hanya karena prestasi, gitu kan? Hanya karena prestasi duniawi, atau karena selembar ijazah yang dianggap rugi kalau tidak dipakai, nah ini yang jadi masalah, gitu kan? Maka harus kita tahu, ikhwah sekalian, tadi saya bahasakan waktu di awal pertemuan kita. Kalau kita meninggal dunia ikhwah, wallah ayat Al-Quran nih, ya. Orang-orang yang meninggal mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikan aku di dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Saya berharap bisa kembali ke dunia untuk beramal saleh saja. Enggak ada orang meninggal ikhwah akhwat sekalian berharap kembali untuk naikin mobilnya yang mewah, sudah enggak ada itu. Berharap kembali kepada istrinya yang cantik, suaminya yang gagah, mobilnya yang bagus, rumahnya yang besar, ranjangnya yang mahal, spraynya mau ganti apa besok, orang sudah mati enggak ada lagi itu. Selalu harapannya bagaimana saya bisa kembali ke dunia beramal saleh, itu saja. Itu yang kita butuhin, bukan yang lainnya, gitu kan? Maka semestinya kita harus lebih fokus ke masalah amal-amal soleh ini. Itu yang harus kita pikirkan. Komunitas Islam, Muslim, bagaimana dengan hadis
berlepas diri dari orang yang tinggal di negara kafir. Apakah di Inggris misalnya, di sana komunitas muslim terutama salaf sudah lumayan berkembang. Apakah hadis ini juga terkena pada mereka? Tentu saja ya, hadis ini maksudnya ana bari'um mimma asya baina adhrul musyrikin, yang kurang lebih artinya saya berlepas diri ya. Kata Nabi SAW, bagi orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, artinya memang mereka berada di tengah-tengah orang kafir yang mereka tidak bisa beribadah. Kalau anda bisa beribadah silahkan, tidak ada masalah. Kan sudah saya katakan ya, kalau kita hidup di negara-negara non-muslim, memang mereka mayoritas, tapi orang Islam tetap bisa beribadah, tidak terganggu akidahnya, tidak diganggu, silahkan, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi fakta lapangan sekarang, kebanyakan, kalau negara Islam, maka pemimpin-pemimpin Islam itu tidak pernah mengganggu orang non-muslim. Subhanallah, nggak pernah ada sejarah di dunia, Raja Islam sengaja membunuh masyarakat kafir yang kafir di negara, nggak pernah. Tapi pemimpin non-muslim yang membunuh orang Islam, masyarakatnya banyak kasusnya, gitu kan? Bukankah sekarang di Angola, di Afrika itu semua masjid dirubuhkan? Semua masjid dirubuhkan sekarang, tidak boleh dianggap Islam agama teroris. Pemimpinnya non-muslim. Sementara di Nigeria, negara-negara Islam yang lain di Afrika, tidak pernah tuh hancurin gereja, nggak pernah hancurin, bahkan tempatnya orang Hindu, orang Buddha nggak pernah diganggu, dibiarin aja, gitu kan? Di zaman Umar bin Khattab, di zaman para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama, khalifah-khalifah Islam, tidak pernah mereka merusak tempat-tempat ibadah, dibiarin sambil didakwain, gitu kan? Seperti itu keadaannya. Kalau anda yakin tidak terganggu dari sisi ibadah, bisa saja kita bebas berdakwah, bahkan makin berkembang Islam, silakan. Nabi SAW waktu mengutus Mus'ab bin Umair ke Yaman, ke Madinah, dan di Madinah ternyata mayoritasnya orang muslim tadinya. Kemudian setelah beliau berdakwah ternyata jadi berkembang pesat Islam, bahkan menjadi kekuatan negara Islam nantinya. Maka itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting jangan terganggu. Yang sering saya teriak-teriakan di ceramah ini kan, kalau anda tinggal di negara non muslim, kemudian kita jadi minoritas dan susah sekali ibadah, nggak bisa. Mau izin sholat aja nggak dikasih sama atasannya. Kadang-kadang kemarin ada yang SMS sama saya, WhatsApp sama saya, tanya dari Hong Kong, katanya bagaimana hukumnya pada saat saya sedang menghidangkan khamr, minuman keras untuk tuan saya, dan memasakkan babi karena mereka makan babi. Kira-kira saya sebagai ustadz mau jawab apa? Boleh? Kira-kira boleh atau tidak boleh? Jelas saya mengatakan tidak boleh, haram. Nggak mungkin. Kalau saya mengatakan boleh, saya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Haram. Tidak boleh menyentuh daging babi, apalagi masak dan menghidangkan. Minuman khamr, apa kata Nabi SAW? Allah melaknat pembelinya, penjualnya, yang mencatat jadi saksi, gitu kan? Dan yang mendukungnya, semua masuk. Dilaknat semuanya, nggak boleh. Sayang, apa memang anda nggak bisa bekerja kecuali harus bekerja di tempat-tempat yang haram? Tidak boleh. Itu kan? Kalau anda bilang kalau begitu Ustaz berarti larang kami keluar negeri, ya ini tergantung, bahasan lain lagi. Kalau darurat, pekerjaan anda darurat, memang tidak bisa lagi hidup kecuali dengan itu, harus hijrah ke negara non muslim, itu lain, bahasanya lain, luas gitu kan. Tapi kalau keadaan begini anda tanyakan kepada saya, halalkah pendapatan seseorang yang kerja jual khamr? Haram. Dari mana halalnya? Khamrnya haram, lalu dihidangkan, kita ikut-ikutan, gitu kan. Saya bekerja di perusahaan di mana klien-klien saya dari berbagai bidang industri termasuk bank, asuransi, leasing, dan rokok. Perusahaan kami membantu para kliennya untuk memperbaiki proses bisnis sehingga produktivitas dan efisiensinya meningkat. Apa hukum bekerja di perusahaan tersebut? Minimal syubhat. Kalau misal memang dia masih punya banyak klien ya, di antaranya mungkin kliennya perusahaan rokok, tadi asuransi dan leasing atau perbankan, mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang masih normal, berarti dia minimal syubhat gitu kan. Artinya ada pendapatan yang halal, ada pendapatan yang haram, dan syubhat ini lebih baik dijauhi. Syubhat itu lebih baik dijauhi. Ikhwah sekalian, saya lihat dari pertanyaan ini semua kayaknya masih perlu saya titik beratkan begini. Wallahi ikhwah, yang memberikan rezeki Allah Azza wa Jal. Allah dari langit sana yang menurunkan rezeki, bukan bos anda, bukan manusia. Gitu kan? Kenapa takut sekali meninggalkan tempat haram? Kalau haram jangan dipertahankan, nggak boleh. Pendapatan haram itu akan menjadi penyebabkan banyak sekali. Bekerja di situ haram, pendapatannya juga kalau dimakan menjadi haram. Bukankah Nabi SAW mengatakan lahmun nabata min suhtin annaru aula bihi?
daging dan darah yang tumbuh dari pendapatan haram, neraka lebih pantas baginya. Bagaimana bisa ikhwah? Coba antum jalan di muka bumi ini, lihat nih, di sekitar kita saja. Saya kemarin subhanallah ceramah di daerah Menteng, diundang ceramah keluarga. Waktu itu subhanallah malam minggu kebetulan, saya lagi tidak ada jadwal, saya ke sana. Pada saat saya parkir, rumahnya mewah, lux, di sekitarnya semua rumah mewah. Pas azan maghrib saya bilang, Pak maaf Pak, saya mau pamit. Sholat ini Ustaz? Enggak, saya sudah azan untuk selalu sholat di masjid. Kalau bapak-bapak sini mau ikut silahkan. Lalu saya masuk, saya cari mana masjid, tanya. Subhanallah, begitu saya masuk mesti ditunjukin. Saya masuk lewat belakangnya rumah bapak itu, semuanya rumah kampung. Rumah-rumah kecil-kecil, mungkin rumahnya itu cuma 3 kali 3 meter, 2 kali, cuman kecil-kecil rumahnya semua penuh. Tapi di daerah Menteng penuh di belakang sampai ke masjid. Masjidnya pun tuh kecil, musola. Mungkin satu saf itu cuma bisa 6 orang, ke belakang juga 6, kurang lebih begitulah. Saya waktu masuk subhanallah, saya lihat orang-orang yang tinggal sekecil itu pun rumahnya. Ada yang lagi bungkus-bungkus gula dijual. Dia cuma jual di komunitas di situ saja. Ada yang jual Indomie, ada yang buat jual kopi dan teh panas. Hidup tuh, gitu kan? Hidup itu mereka. Boleh hidup saja, rumahnya biasa, tetap bisa dagang begitu, biasa saja hidup. Coba lihat tuh, artinya orang-orang banyak yang hidup dengan keadaan seperti itu. Kenapa kita tidak lihat dan coba belajar gitu? Bahwasanya orang hidup kok, tidak harus dengan terikat masalah perusahaan kita yang akhirnya kita anggap kalau saya tidak kerja sini saya nggak bisa. Rezeki biadillah ikhwah sekalian, rezeki biadillah. Allah bukakan rezeki. Saya cuman karena tidak enak kalau saya mau menceritakan keadaan saya pribadi ya. Kalau pengalaman saya pribadi terlalu banyak bukti-bukti nyata subhanallah yang saya hadapin pribadi. Pada saat lagi terdesak dari sisi ekonomi, godaan luar biasa, ada pinjaman yang berbunga, ada yang begini, ada yang begitu, tetap saya tolak, saya komitmen. Sampai pada titik terakhir, titik klimaksnya saya pertahankan, Allah berikan jalan keluar yang tidak masuk di akal ikhwah. Betul-betul tidak masuk di benak saya. Saya ceritakan salah satunya, pada saat saya ada masalah kemarin di Kalibata. Ini untuk diambil ibrah saja. Restoran saya buka 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya pertemukan antara omset sama bayar sewa dan ya servis jasnya, karena di mall ada servis jas maka tidak cukup, tidak berimbang. Saya merasa selama hampir 3 tahun tidak mendapatkan keuntungan. Lalu saya berpikir untuk menutup restoran itu, dan pada saat itu subhanallah saya berpikir restoran ini sudah saya tutup aja deh, saya jual aja. Mungkin dengan kesibukan dakwah, beberapa ikhwah juga yang saya amanahkan di situ sudah ada yang satu yang sudah niat mau kuliah, udah nggak bisa lagi lanjut. Saya bilang oke lah baik. Selama 3 bulan vakum. Nggak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu subhanallah 1 rupiah pun ikhwah saya nggak punya duit. Allah jadi saksi, saya bingung waktu itu bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar nih. Jual restoran pun akan dilelang dalam kondisi murah, restoran itu sudah besar asetnya. Ini gimana caranya, saya nggak punya duit. Mindahin ke tempat lain butuh uang untuk sewa, gitu kan. Membuka lagi butuh uang yang baru untuk membayar sewa yang tertunggak, gitu kan. Tidak dibongkar juga akan dibongkar paksa. Ini kalau ada waktu tentu, sampai waktu tentu, kalau tidak ini akan dibongkar paksa. Subhanallah, godaan luar biasa. Ada yang masuk, saya tidak tahu dari mana, SMS masuk ke HP saya, pinjaman dengan bunga yang ringan, 250 juta sampai 750 juta. Terus dari banyak perbankan saya nggak tahu, tiba-tiba masuk. Saya tidak pernah iyakan, selalu. Gitu kan. Saya cuma berusaha ikhtiar, berdoa sama Allah, tawarin kepada orang kalau ada yang mau punya saham dengan saya. Subhanallah, pas titik klimaks 3 bulan kemarin, 3 bulan tutup ya sementara, dan saya sudah berpikir mau jual pun sempat saya tawarkan, belum ada yang beli. Saya tiap hari saja berdoa. Di masjid ini saya kedatangan seseorang, jemaah pengajian saya, bukan jemaah pengajian sebenarnya, dia rutin mengikuti ceramah kita ya yang diupload di YouTube dan tinggal di Paris. Orang Indonesia, orang kita tapi tinggal di sana. Datang selama ini dia selalu kalau saya punya program gali sumur diikut. Ada program kemarin badal haji, ditipin uangnya. Selalu program sosial diikutin sama dia. Subhanallah, pada saat lagi dia bilang sama saya SMS, Ustadz saya mau ke Jakarta, saya ingin hadir pengajian Ustadz langsung. Saya bilang baiklah, kalau gitu silahkan fadhal. Selesai pengajian kita, waktu itu selesai jam 9 malam, kurang lebih seperti jam-jam seperti ini. Lalu kemudian dia datang sebelah saya belum pernah lihat orangnya. Lalu dia salaman sama saya, dia bilang, Ustadz saya Pak John Firdaus, dia bilang sama saya gitu. Terus saya bilang, oh iya Pak, saya belum paham nih. Dia bilang, saya yang dari Paris Ustaz. Oh antum, terus salaman lah, ngobrol-ngobrol. Sampai ke mobil gitu kan. Saya sempat kasih dia beberapa buku yang biasa saya bawa di mobil. Ini akhi, mungkin antum bisa baca-baca di sana sama keluarga dan seterusnya.
Sebelum berpisah, dia bilang sama saya, Ustadz saya sempat bawa teman ke Kalibata. Kok saya mau ajak makan tutup tempatnya Ustadz? Oh iya, ceritanya ada tunggakan pembayaran yang belum saya bayar dari sewanya karena tidak cukup antara omset penjualan dengan ini. Oh gitu Ustadz, iya. Kira-kira butuh berapa biaya? Saya bilang, mungkin saya butuh sekitar 250 juta untuk memutar kembali restoran ini. Karena butuh ada tunggakan 168 dan saya harus dengan biaya operasional sekitar 250 juta. Rencananya memang saya mau buka saham kalau memang ada yang mau masuk. Dia bilang sama saya tiba-tiba, ini cuma mau berpisah di sini, di depan masjid ini, dia bilang sama saya, Ustadz kalau Ustadz bilang, saya baru saja kemarin masukin anggaran dana saya 400 juta di satu perusahaan. Kalau saya tahu saya akan ikut sama Ustadz. Ya sudahlah akhi, qadarullah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau emang Ustadz mau, saya coba pikirkan, nanti saya pertimbangkan. Kira-kira berapa? Saya bilang saya akan buka saham 250 juta itu 10% dari omset antum akan ambil. Karena aset restoran sekarang 2,5 M. Baiklah, dia bilang sama saya gitu. Saya pulang ke Paris ini, hari Senin saya berangkat, saya bicara sama istri, saya langsung kasih berita ke Ustadz, lalu saya kasih. Baiklah saya bilang kalau begitu. Dia pulang, subhanallah, saya pikir ya sudahlah, ini mungkin dia mau pertimbangkan lagi. Malamnya, pada malam itu juga, dia tiba-tiba SMS ke saya, dia bilang, Ustadz setelah saya musyawarah sama istri, saya akan transfer ke Ustadz dengan jumlah 250 itu, supaya bisa bergulir dan saya siap mengambil 10%-nya. Gitu kan, saya syukur kepada Allah, alhamdulillah ada jalan keluar gitu. Subhanallah saya ke Kalibata, saya bicara besoknya sama GM-nya, saya ngobrol, ini gimana jalan keluar, saya sudah ada duitnya sekarang dan mau diputar. Oh udah nggak bisa Pak Khalid, ini kan sudah 3 bulan vakum, udah nggak bisa, harus dibongkar, udah tutup, nggak bisa lagi. Kalau Pak Khalid mau pindah tempat lain silakan, atau mau buka sini kembali harus ganti nama. Baiklah, saya coba kembali kepada Allah SWT lagi berdoa, ya Allah berikan petunjuk, ada apa sebenarnya ini, bagaimana jalan keluarnya. Hati saya subhanallah cenderung untuk keluar, gitu kan. Udahlah mungkin saatnya untuk keluar dari situ karena memang selama ini ada teman-teman saya berikan masukan juga yang sering datang, akhi di sini parkiran susah, akhi di sini kadang-kadang tidak ditahu dan seterusnya, lebih baik kalau ente keluar. Saya tiba-tiba berpikir mungkin saya keluar deh, saya iseng aja di condet, saya mutar-mutar, coba deh saya cari ruko, mungkin ada dengan 250 juta daripada saya bayar ke Kalibata, mendingan saya sewa ruko, mungkin bisa sewa 2 tahun, ya, mungkin 75 juta, 100 juta per tahun, saya bisa dapat 2 tahun, lalu saya coba gulirkan lagi. Dengan izin Allah, di depan rumah, di Jalan Raya Condet itu dekat rumah orang tua saya, ada 1 ruko, 2 ruko disambung, 3 tingkat, dan ruko itu bekas travel haji umroh, gitu kan. Pas dipasang spanduknya disewa, dikontrakin, gitu kan. Saya langsung tanya, saya telepon, setelah saya tinjau beberapa lokasi, kemudian saya telepon. Dia bilang boleh, silakan Bapak lihat, saya lihat ke dalam, cocok, alhamdulillah 3 lantai itu, kemudian saya tanya sewanya, ternyata dananya juga mencukupin, gitu kan, dananya mencukupin. Lalu kemudian saya mulailah ya proses, saya bayar sewanya, kemudian saya juga proses pemindahan, dan insya Allah dalam waktu dekat akan dibuka. Tapi saya melihat dari pelajaran sini ikhwah, bahwasanya jalan keluar dari Allah itu ribuan, jutaan jalan keluarnya. Sabarin aja, nikmatin prosesnya. Setiap penawaran haram, tolak, jangan pernah mau. Dengan izin Allah akan ada jalan keluar. Tidak ada. Kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Gitu kan? Jadi tidak ada sama sekali. Subhanallah pada saat itu saya harus bayar sewa 225 juta. Uang sisa 250 juta pada saat itu. Terus kemudian saya sempat telepon ke akh itu lagi, ya, Pak John, semoga Allah jaga beliau. Saya sempat telepon, kemudian saya katakan, akhi, kemarin antum bilang antum sempat masukin dana 450 di 400 di Jakarta itu. Bagaimana kalau antum tarik uang itu, kalau masih bisa, kita gabungin aja. Saham kan per 250 juta itu ada 10%. Antum ambil aja 30% dari semua total omset penjualan nanti. Tidak usah dengan 750, dengan 650 saja. Gitu kan? Dia bilang kalau itu sudah nggak bisa Ustaz. Tapi memang coba saya pertimbangkan deh. Saya akan coba hubungin teman-teman di Paris ini yang sudah biasa, yang kenal antum. Gitu kan? Kalau yang kenal antum mungkin mereka bisa. Baiklah, fadlal. Subhanallah besok dia SMS lagi ke saya. Ustaz, saya sudah musyawarah dengan istri, ternyata saya punya dana cukup. 650 kami yang pegang semua saham itu. Ditransfer uang semua ke saya. Yang tadinya saya dari 1 rupiah tidak pegang duit, masuk uang 650 juta ikhwah, tidak masuk di akal. Gitu. Sesuatu yang tidak masuk. Orang ini saya nggak kenal, nggak pernah ketemu, sekali ketemu di sini, dan sekarang sudah kembali ke Paris. Setiap kali saya bilang akadnya saya akan kirim, baru tadi saya kirim akadnya. Sudah nggak apa-apa Ustaz, saya percaya. Akhi ini bisnis loh, bisa untung rugi. Sudah paham Ustaz. Orang lain aja banyak bisnis dia rugiin saya nggak takut, apalagi sama Ustaz. Sudah silakan, alhamdulillah. Saya melihat Allah berikan jalan keluar yang sangat dimudahkan. Yang penting nikmatin prosesnya dan yakin kepada Allah SWT. Jangan takut.
Gitu kan? Jangan takut. Dan ada banyak kisah seperti ini dalam hidup saya yang saya mungkin sebagian tidak diceritakan gitu kan. Cuma ini tadi saya buka supaya memang bisa ada pengalaman. Karena rata-rata sini karena hanya masalah kekhawatiran saja. Kekhawatiran rezeki yang insya Allah tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita. Bagaimana solusi untuk pengusaha muslim jika butuh modal sedangkan bank syariah sendiri pun terlibat riba? Apakah boleh pengusaha muslim meminjam modal kepada bank syariah karena urgensi sudah tidak ada lembaga keuangan murni? Kalau saya sarankan pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, murni, tulus berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Ini luar biasa, banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah ini. Yang kedua, coba bicara sama individu. Lebih baik bicara sama individu. Ini pengalaman saya, ikhwah. Subhanallah, dari pertama saya buka usaha tahun 2003 saya mulai buat perusahaan Ajwad itu, kemudian saya ekspor kayu gaharu ke Saudi. Belum pernah saya pakai modal dari luar, belum dari instansi perbankan. Alhamdulillah belum pernah. Selama itu saya cuma tawarin kepada jemaah pengajian, kepada keluarga saya, kemudian ada yang ikut satu-satu, mulai dari modal yang ada saya amanahkan, jaga dengan baik, kemudian berputar, Allah berkahi. Akhirnya kemudian baru berkembang ke buka usaha-usaha yang lain. Saran saya coba ke secara individu dan minta kepada Allah petunjuk. Yang kita sayangkan ini ikhwah, kita banyak ini mau berdoa kalau lagi sakit parah, itu kan baru berdoa sama Allah. Tapi kalau untuk minta modal, kayaknya nggak mungkin deh sama Allah, gitu kan? Kalau mau minta mobil mewah, kayaknya nggak mungkin sama Allah. Ya, ini semuanya ikhwah, apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun sifatnya. Kalau perlu kancing baju putus, ya Allah coba gantiin yang sama, nggak apa-apa. Minta sama Allah, Allah akan berikan nanti jalan keluar, dapat toko dan bisa dapat yang sama, gitu kan? Itu juga izin Allah. Jadi jangan terlalu sempitkan ya berdoa sama Allah Azza wa Jalla ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita umat Islam juga butuh melakukan transaksi perbankan seperti transfer dan lain. Selain itu masih membutuhkan bank sebagai satu lembaga untuk penyimpanan uang. Bagaimana umat Islam menyikapi hal ini? Sudah saya bahasakan ya. Kalau seandainya kita tidak ada jalan lain dan harus berhubungan dengan itu, kita lakukan, tapi batasi pada hal-hal yang tidak melanggar syar'i. Misal tidak ada bunga misalnya, ya, tidak ada bunga. Ada pendapat ulama sekarang di Timur Tengah yang membahasakan kalau seandainya bolehkah seseorang menggunakan kartu kredit, gitu kan? Sementara memang itu penawaran jasa dan itu dari perbankan ya konvensional. Maka ada pendapat dari ulama Mesir mengatakan boleh saja kalau memang itu fasilitas yang dia mau gunakan dan darurat. Ya dia tidak ada uang, maka dia harus memakainya gitu kan. Tapi dengan syarat tidak boleh kena bunga. Kapan dia kena bunga, maka dia berarti masuk dalam masalah riba. Berarti sensitif sekali. Antum harus bayar tanggal 30, tanggal 31 lewat belum bayar 1 hari, kena 50 ribu. 50 ribu itu sudah riba. Gitu kan? Sudah riba, sangat sensitif. Maka lebih aman tidak dilakukan. Jadi ada pendapat yang begitu, tapi jauh lebih aman seorang muslim menjauhkan dirinya. Allahu a'lam. Kalau memang darurat kita punya bank, punya rekening di bank, nggak masalah. Ya, itu pakai saja. Ya kalau memang tidak ada bank ribawi Ustaz, ya bank ribawi, apa boleh buat, tidak ada yang lain gitu kan. Saya harus nabung, uang saya nggak mungkin 100 juta, 200 juta saya taruh di kamar, nanti bisa hilang misal. Saya harus taruh di bank, di kampung saya, di kota saya tidak ada kecuali bank ini. Pakai saja, taruh, jangan ambil bunganya gitu kan. Selesai, jangan berhubungan dengan masalah ribawiyanya. Tapi kalau sudah ada perbankan syariah, Anda alihkan, ya, seperti itulah. Apakah benar Rasulullah SAW dimakamkan 3 hari setelah meninggal? Nggak benar. Tidak benar. Jadi Nabi SAW meninggal, setahu saya Allah alam pada hari itu juga sudah dimakamkan. Ya. Saya meminjamkan uang 5 juta ke teman saya untuk berbisnis jual celana. Lalu saya bilang ke dia bahwa kira-kira akan dapat untung 1,8 juta. Saya bilang akan membagi ke dia 450 ribu. Apakah itu termasuk riba? Ya. Saya belum tangkap ini ya. Baik, modal 5 juta, keuntungan 1,8 kurang lebih. Maka saya akan memberikan kepada dia 450 ribu. Apakah itu riba? Enggak, bukan riba. Ya, kalau memang jelas keuntungannya 1,8, jelas sudah dapat. Kalau ini untung 1,8, saya akan kasih kamu 450 ribu. Itu bukan riba. Tapi untung atau tidak, saya tetap kasih kamu 450 ribu, itu baru riba. Itu baru riba. Bagaimana hukumnya berjualan di mana ini? Di momen malam tahun baru, karena pada saat itu sangat ramai akan calon pembeli. Kalau penjualan itu memang dasarnya sudah di situ, kita punya sebuah tempat tahun baru atau tidak tetap kita jual, silahkan saja, nggak ada masalah, gitu kan? Tapi kalau tidak, maka ini ada rincian. Kalau seandainya tempat itu memang umum saja, artinya kita tidak berhubungan dengan masalah tahun barunya, emang
Di depan rumah banyak orang yang lagi ngumpul, kita lagi mau jual kopi, ini masih umum. Ulama mengatakan umum, dia cuma mau menjual kepada orang-orang ini gitu kan. Tapi kalau sekaligus niatnya untuk merayakan, nah itu tidak boleh. Kalau mau saran saya, nggak usah. Nggak usah. Tidur, bangun sholat tahajud, minta sama Allah rezeki, berzikir, baca Quran lebih baik. Allahu a'lam, jauh lebih baik. Karena begini loh, setiap orang yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu kegiatan pasti berefek. Pasti berefek. Kita masuk ke sebuah lokasi, orang-orang itu lagi majelis ilmu seperti ini. Kira-kira apa efeknya? Minimal kalau dia cuma datang sholat dia bisa mendengarkan, minimal. Atau mungkin dia duduk juga ikut dengar. Kita masuk ke sebuah tempat, orang lagi pada berantem semua. Kita hanya jadi berantem situ, karena bingung, gitu kan? Tidak tahu harus buat apa, pasti ada tampiasannya. Orang lagi ngerayain tahun baru, tiup trompet, lagi ngomong, ada orang pacaran, terus kita dagang di situ. Kira-kira ada efeknya nggak? Pasti ada efek. Minimal lihat auratnya orang, minimal dengar trompetnya, minimal ini dan minimal itu. Hanya karena kita mau jual berapa? 100 gelas kopi, gitu kan? Lebih baik di tablik akbar saya aja jual kopi nanti, gitu kan? Insya Allah dapat pahala. Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila ada perlu diadakan syukuran? Apa ini? Oh, apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila mau pindahan atau sudah pindahan rumah? Apa perlu diadakan syukuran atau pengajian? Setahu saya tidak usah, nggak perlu. Jadi tidak pernah ada riwayat disebutkan untuk Nabi SAW baru bangun Masjid Nabawi atau Masjid Kuba, kemudian buat acara syukuran. Belum ada sebenarnya itu. Jadi ringankan aja saudaraku, ringankan aja, nggak ada masalah. Nggak ada istilah nanti jadi bala, jadi masalah kalau nggak syukuran, nggak ada kok, gitu kan. Tapi kalau seseorang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mau menyembelih hewan, kemudian memberikan makan orang miskin, mungkinlah. Atau memanggil kerabatnya untuk datang, ini sebagian ulama mengatakan sudah ada. Tapi jangan dianggap bagian daripada syariat ya. Karena tidak pernah disebutkan riwayat Nabi SAW pada saat tinggal di rumah beliau, atau beliau menikah dengan istri yang baru, beliau pada saat poligami, lalu beliau belikan atau siapkan rumah untuk istri yang barunya, kemudian dirayakan, tidak ada. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofia, waktu menikah dengan Zainab, mantan istrinya Zaid bin Haritha, itu kan, beliau SAW menyiapkan tempat, kemudian untuk rumah Zainab, kemudian beliau mengundang sahabat untuk makan saja pada saat itu, karena ada momen walimanya, ya, ada memang perintah untuk memberikan makan orang kalau sedang acara pernikahan. Lalu kemudian Nabi SAW sudah selesai, sahabat bubar sudah selesai, nggak ada momen khusus merayakan kena pindah rumah. Itu makan pun makannya karena diperintahkan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, pada saat beliau sudah pakai baju baru, kata Nabi SAW, ada apa Abdurrahman? Kayaknya kau sudah berubah keadaan kamu. Dia bilang, iya Rasulullah, saya baru menikah dengan wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih? Dia bilang, saya kasih segumpal ya, gumpalan emas gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklanin walaupun dengan seekor kambing saja. Artinya undang orang, tapi acara perkawinan gitu kan. Kalau pindah rumah nggak ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Apakah ada doa khusus agar utang-utang cepat lunas di samping belanja dan berusaha? Tentu ada. Tentu ada, banyak, ada doa. Di buku doa yang saya sering bawa itu ya, mungkin kalau yang penanya belum milikin bisa nanti temuin saya habis pengajian. Ada buku doa, panduan doa itu ada doa dimudahkan dan lunasi utang. Seperti misalnya kata Abdullah bin Abbas, siapa yang membaca doa ini, radhiyallahu anhuma, maka Allah akan lunasi utangnya walaupun memenuhi langit. Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Artinya Allah cukupkanlah aku dengan yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghdini bifadlika amman siwak, dan karuniakanlah aku agar berlepas diri dari semua yang selain engkau. Doa ini termasuk doa melunasi utang. Ada juga Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa galabatid daini wa galabatid daini wa qahrir rijal, gitu kan. Juga dalam riwayat dikatakan lupa saya riwayatnya, tapi yang jelas artinya itu, Allah jauhkanlah saya dari semua rasa sumpok dan sedih, gitu kan, sifat penakut, ya, pelit, kemudian kelemah, sifat lemah, dan malas, serta jauhkanlah saya agar jangan sampai terlilit utang. Wadala'id dain,
wadala iddain wa qahrir rijal, dan jangan sampai saya terlilit dengan utang sehingga membuat saya hilang semua semangat hidup saya, dan jangan sampai saya dikuasai oleh orang lain. Nanti bisa ambil di buku itu lebih lengkap. Apakah wanita yang sedang berhalangan tidak boleh masuk masjid walau hanya untuk mengikuti pengajian? Ini khilaf di antara ulama ya, tapi untuk berhati-hati sebaiknya jangan, lebih baik di terasnya gitu kan. Tapi ada pendapat yang mengatakan memang boleh saja kalau masalah hanya masuk dengan alasan tertentu. Yang tidak boleh kalau dia sholat, karena sholat haram bagi wanita haid dan nifas. Jadi lihatlah keadaannya gitu kan. Bolehkah berkumur dalam berwudu sementara puasa? Karena ada yang bilang makruh. Boleh saja, gak ada masalah. Yang penting jangan ketelan, gak ada masalah. Bolehkah seorang wanita umroh haji tanpa mahram? Bagaimana hukum mahram bayaran yang ada di travel? Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Mohon maaf saya tidak ulangi lagi masalah ini. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap saudara, keponakan, ipar yang belum memakai hijab, bahkan cenderung berpakaian seksi? Sudah pernah diingatkan tapi sepertinya belum dihiraukan. Terkadang saya terpaksa menghindar kumpul-kumpul keluarga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misal agar suami tidak melihat aurat mereka. Apakah ini bisa dibenarkan? Bisa saja, nggak ada masalah. Jadi kita boleh tidak mendatangi rumah kerabat, bukan berarti memutus silaturahim pada saat memang mereka sedang melakukan kemungkaran. Ya, buat acara-acara yang dilarang dalam agama, kumpul-kumpul, kelihatan aurat, tapi itu memang ya jelas-jelas ada pelanggaran agama, maka boleh saja kita tidak datang. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa penciptaan takdir manusia telah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sedangkan yang saya dengar dari beberapa perkataan ulama bahwa saat wanita hamil menginjak usia 4 bulan, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat semua takdirnya. Nah, jadi takdir yang diberikan saat berada dalam kandungan ibu adalah sama dengan takdir yang ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mohon penjelasannya. Iya, tentu saja. Yang dimaksud malaikat sini, ya, malaikat sini mulai menggulirkan dalam kehidupan dia nantinya. Setelah 4 bulan karena sudah ada ruhnya. Sudah ada ruhnya. Jadi 50.000 tahun itu dicatat semuanya kejadian. Yang dimaksud di sini adalah aplikasinya. Mulai 4 bulan di rahim ibu kan sudah ditiupkan ruh. Nah, pada saat ditiupkan ruh berarti sudah mulai digulirkan dalam kehidupan dia takdirnya. Sudah mulai ada denyut kehidupan. Sudah mulai apa makanan apa yang dimakan oleh ibunya nanti disaring masuk ke tubuhnya, itu sudah mulai takdirnya berjalan. Jadi pengguliran waktu, aplikasinya. Kantor saya menyediakan fasilitas asuransi kesehatan untuk kesehatan seluruh karyawan. Biaya asuransi sendiri tidak dibebankan ke karyawan. Bagaimana hukumnya menggunakan asuransi tersebut? Sebaiknya dijauhi saja. Allahu alam, yang saya tahu ya, ini kalau mau dengar pendapat saya, tapi kalau ada ustadz lain yang membolehkan silakan. Kalau saya lebih aman tidak memakai fasilitasnya, karena masalah asuransi sendiri itu masuk dalam bab syubhat yang sangat jauh ya. Bahasan ulama sangat tegas masalah ini. Sama kasus pemerintah berencana untuk mewajibkan BPJS di seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hukumnya Ustadz? Info yang saya peroleh, rakyat yang tidak memilih BPJS tidak bisa memperpanjang SIM. Kalau itu keharusan maka diikutin dalam arti kata, kalau tidak diikutin maka berbahaya, tidak bisa. Diikutin tapi tidak dipakai. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Diikutin tapi tidak dipakai fasilitasnya. Tapi kalau memang ada fatwa MUI, ada ulama yang memberikan tentu yang jauh lebih tahu dari saya, silahkan. Kalau saya pribadi, Allahu a'lam, saya masih melihat sama dengan asuransi umum, dan sudah mungkin 2-3 kali di pertanyaan saya jelaskan panjang lebar tentang asuransi ya, yang boleh dan yang tidak boleh. Apakah ada hadisnya dalam sebuah majelis ilmu diawali dengan tilawah Al-Quran? Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada. Ya, disebutkan Nabi SAW memulai dengan Al-Quran. Dalam sebuah departemen biasanya akan diberikan jatah dana sejumlah sekian sesuai dengan pengajuan dana. Dalam waktu 1 tahun, di akhir tahun dana itu berlebih sehingga dipakai untuk outing karyawan. Karena jika tidak habis, dana tahun depan dikurangin meskipun nanti akan dilaporkan bagaimana itu hukumnya. Bukankah ini juga termasuk perbuatan berlebihan? Ya tidak boleh. Semestinya dibuat secara untuk dikembalikan. Ya, kalau memang ternyata anggaran diturunkan 100 juta dan kita cuma pakai 700, ya 75 juta misalnya, dan itu memang sudah anggaran rutin, 25 juta dikembalikan. Ya, kalau dia alasan supaya tahun depan tidak dikurangin, ya berarti permasalahannya adalah dia tidak jujur pada saat itu. Dan 25 juta itu tidak layak untuk dibagi, nggak boleh. Nggak halal untuk pegawainya, gitu kan? Hanya dibuat acara-acara yang tidak. Kecuali kalau memang yang memberikan dana instansi pemerintah sendiri ataupun individual, memang mengatakan pokoknya ini semua untuk pegawai, terserah bebas mau diapain sisanya, itu lain. Tapi kalau ini laporan, nanti dibuatin laporan, nanti rekayasa data, gitu kan, seakan-akan itu memang sudah masuk dalam anggaran tapi dibagi-bagi, maka ini tidak boleh, haram hukumnya.
Saat sedang wudhu, setelah wudhu ada atau sholat, saya sering merasa was-was karena keluarnya angin dari kubul dan dubur, tapi sering tidak berbunyi dan berbau. Sahkah sholat saya apabila keluar? Dan apakah keluarnya keputihan pada wanita membatalkan wudhu? Ini ada hadis Bukhari menjelaskannya, di mana seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat kadang-kadang was-was apakah saya keluar angin atau tidak. Kata Nabi SAW, selama kau tidak dengar suara dan tidak berbau, maka berarti ya, sah, nggak ada masalah. Gitu kan? Artinya memang itu cuma was-was biasanya. Kalau masalah tadi ini apa? Keputihan itu tidak batal, setahu saya, Allah alam, tidak batal karena itu memang cairan yang tidak dianggap memang sengaja, bukan cairan yang dianggap sengaja, bahkan lebih cenderung ulama mengatakan tidak najis. Allahu alam. Benarkah doa kunut hanya sunnah, Ustaz? Dan ternyata Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk membaca dalam kunut subuh. Ini sudah saya pernah jelaskan, sering saya jelaskan ya. Hadisnya dilemahkan oleh para ulama tentang kunut subuh, dan yang disunnahkan adalah pada saat witir. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Tapi kalau lagi sholat berjamaah dan orang lagi kunut, tidak apa-apa Anda lakukan. Ya, Imam Ahmad mengatakan lebih baik seseorang itu tidak sholat, ya lebih baik tidak sholat kalau seandainya dia sholat dengan imam yang kunut lalu dia tidak kunut. Jadi artinya jangan sampai dia gara-gara itu saja lalu dia menghindar. Tapi sekarang ada banyak pendapat ulama yang terakhir ini, fatwa-fatwa para ulama yang bisa dipegangi fatwanya, mereka mengatakan lebih baik seseorang itu kalau dia merasa tidak fitnah, kalau tidak ikut maka dia tidak lakukan. Tapi kalau dia takut fitnah nanti malah dinilai buruk oleh orang lain, maka dia niatkan untuk kunut nazilah. Masalah niat untuk sholat, Ustaz, kenapa ada yang bilang tidak usah melafadzkan usolli farda, lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat? Memang itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW, makanya kita tidak lakukan, gitu kan? Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau sholat bacalah usolli farda, salatid duhur dan seterusnya? Belum pernah ada satupun riwayat, semua bab sholat membahas masalah itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, ini hanya karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir, yang mengatakan perlu menguatkan niat dalam hati dengan lafaz, gitu kan? Tapi mereka mengatakan, ini pun teman-teman yang mengatakan mengucapkan usolli farda ini, mereka mengatakan ini adalah pelengkap niat dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, niat dalam hati mau sholat duhur, Allahu Akbar, dia lupa dengan lafaz lisannya, maka sah sholatnya. Tapi kalau ada orang mengatakan usolli farda salat duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak sah, gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan karena tidak pernah ada hadis yang menyebutkan lafaz niat dengan lisan, maka mengatakan niat dalam hati. Misal tadi Anda mau sholat isya, begitu imamnya Allah Akbar, kita terlintas mau sholat isya dan berjamaah, selesai. Dan kita sudah tahu kita jadi makmum, tidak usah bilang lagi makmuman. Yang imam sudah tahu jadi imam, tidak usah lagi mengatakan imaman. Memang sudah begitu, ya, yang harus kita lakukan. Kenapa ya Ustaz saya sering dengar ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca-baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan? Penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat, gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasin ya, jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain, yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali, gitu kan. Kalau kita akhirnya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi, berarti kita meninggalkan yang lebih pantas, gitu kan? Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Teman anak ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW, yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar, gitu kan. Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah.
Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan? Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Ya, sampai ulama sepakat mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah mematikan bid'ah. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti menghidupkan sunnah, gitu kan? Berapa banyak ikhwas kalian ibadah yang kita belum kerjakan. Kenapa kita harus susah nih? Ya, buat lagi melakukan bid'ah apalagi dikatakan hasanah. Yang sunnah aja difokus kerjain istiqomah. Itu aja selesai. Pasti-pasti diterima, gitu kan? Jelas-jelas ada dalilnya. Kenapa bukan ini yang kita fokus? Itu aja sudah banyak yang terbengkalai. Berapa banyak subhanallah orang-orang yang melakukan maulid Nabi SAW, gitu kan? Katanya bentuk cinta dengan Nabi SAW. Coba lihat kehidupan sehari-hari. Jalani nggak sunnah Nabi SAW, gitu kan? Jauh sekali sunnah Nabi. Bahkan ada yang tidak sholat hadir, gitu kan? Dan banyak sekali hal yang termasuk subhanallah pelanggaran. Karena yang paling penting Nabi SAW tidak pernah merayakannya. Tidak pernah melakukan itu, gitu kan? Itu yang paling penting. Maka kita sebagai pengikut sejati beliau tidak melakukannya juga. Kalau seandainya ada yang mengatakan tidak, saya harus melakukan, itu silahkan, hak Anda. Saya tidak menyalahkan, silahkan saja. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya cuma mengajak kepada kemurnian. Nabi SAW tidak contohkan, maka saya pribadi tidak kerjakan. Yang mau ikut silahkan, yang tidak mau Anda nanti bertanggung jawab sendiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah, Ustaz, benarkah ahli sunnah wal jamaah tidak pernah melakukan zikiran bersama setelah sholat di masjid? Kenapa seperti itu, Ustaz? Ya. Jadi yang saya tahu Allahu alam memang Abdullah bin Umar menyebutkan dalam riwayat bahwasanya saya mengetahui sholat di masjid Nabi SAW sudah selesai dengan saya dengarkan suara zikir mereka. Dengan saya dengarkan suara zikir mereka, maksudnya Nabi dan para sahabat. Jadi di zaman Nabi SAW itu zikir habis sholat bersuara sebenarnya, bersuara. Tetapi tidak dilakukan secara bersamaan. Gitu. Jadi misal Nabi SAW lagi baca ayat kursi, sahabat sana lagi baca al-ikhlas, sahabat sana lagi baca al-falak, yang sana lagi baca subhanallah 33, dibebaskan oleh Nabi SAW. Itu yang ada dalam hadis. Tapi suara mereka terdengar, gitu kan. Kalau ada sekarang orang lebih memilih zikir dengan tidak mengeluarkan suara, gitu kan, mungkin hanya dia saja yang dengar, itu adalah termasuk adab sebenarnya. Adab dan tata kerama agar orang-orang tidak terganggu dengan dia. Tapi intinya disunnahkan, boleh saja orang mengeraskan suaranya dalam zikir habis sholat, ya, tidak ada masalah. Ya, kita lihat kalau selama saya pernah di Saudi 7 tahun, setiap saya sholat di masjid-masjid yang ada di dekat-dekat rumah masyarakat, itu pasti habis sholat mereka pada baca la ilaha illallah, ada yang baca subhanallah, baca ayat kursi, tapi masing-masing secara individual. Karena membaca secara serentak berjamaah ini itu butuh panduan, butuh tuntunan dari Nabi SAW. Apakah Nabi SAW pernah menuntunnya? Yang kita temukan malah yang ada adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada saat dipanggil oleh Ubay bin Ka'ab, dan di situ ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir, yang pimpinannya mengatakan subhanallah, anak-anak semua murid-muridnya mengatakan subhanallah, gitu kan, sambil mereka memegang batu dan memindah-mindahkannya. Maka Ka'ab bin Malik mendatangi rumah Abdullah bin Umar, berkata, wahai Abdullah bin Umar, kalau kau lihat ini pasti kau tidak suka. Karena ini tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar, apa itu? Silakan kau ke masjid. Ditemukanlah di masjid tersebut ternyata ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir sambil dituntun. Pimpinannya mengatakan subhanallah, yang lain pada itu subhanallah. Sambil rame-rame subhanallah, 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 rame-rame gitu. Kata Abdullah bin Umar pada saat masuk, wahai kaum ini segelintir orang, apakah kalian tidak khawatir azabnya Allah turun? Kaget Abdullah, orang-orang itu pada kaget. Ada apa wahai Abdullah bin Umar? Apa yang kami lakukan? Kami sedang berzikir kepada Allah. Bagaimana bisa azabnya turun? Apa kata Abdullah bin Umar? Fahami pendapat beliau. Ini sahabat Nabi, gitu kan? Yang terkenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang paling fanatik dengan Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi apa saja dikerjakan oleh beliau, semua yang Nabi kerjakan gitu. Beliau mengatakan, sungguh bajunya Nabi SAW masih bisa dilihat dan dipakai. Artinya Nabi ini baru meninggal, bajunya aja sekarang masih ada. Panci-pancinya masih bisa dipakai, rumahnya masih bisa dihuni. Kalian sudah berani melakukan apa yang Nabi kalian tidak contohkan, gitu kan? Berarti akan datang azabnya Allah bukan karena perbuatan kalian, tapi karena tidak pernah Nabinya contohkan. Artinya kalian menambah-nambah dalam agama ini. Jadi ini berbahaya sekali, gitu kan? Seseorang telah datang di depan Hasan Basri lalu sholat habis asar 6 rakaat. Salam habis asar, sholat 6 rakaat sunnah. Lalu orang ini begitu setiap mau salam, Hasan Basri mau ingatin, dia sholat lagi. Begitu selesai 6 rakaat langsung ditahan sama Hasan Basri. Dikatakan, kenapa kau sholat habis asar? Dia bilang, wahai imam, dia tahu ini Imam Hasan Basri, ulama. Wahai imam, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Apa kata Hasan Basri? Tidak. Allah tidak akan azab kau karena kau sholat.
tapi Allah akan azab kau karena kau melakukan apa yang nabinya enggak contohkan, yang merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak pernah contohin ada asar, setelah asar salat 6 rakaat, dari mana dasarnya kau lakukan gitu. Jadi termasuk dosa itu kalau melakukan apa yang Nabi SAW tidak lakukan, dan kita cap itu bagian daripada agama, seakan-akan kita masukkan ajaran baru di agama Islam yang sudah sempurna. Allah bilang dalam Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata-kata akmaltu, saya sudah sempurnakan agama kalian. Kata ulama, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ini dalil nyata Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua ajaran agama Allah, dan juga setiap muslim tidak perlu lagi menambah sekecil biji sawi pun dari ajaran agama ini. Cukup dengan yang ada saja, selesai. Maka kita tidak ada lagi masuk ke syubhat, tidak ada lagi masuk ke ragu-raguan, lakukan apa yang sudah diperintahkan saja, titik. Maka itu akan membawa kita insya Allah ke dalam surga Allah SWT. Mungkin begitu dulu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.